Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Apriyanti dari kelas 3C. Baiklah, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi morfologi tentang pengertian afiks bahasa Indonesia dan pengertian beserta contoh dari prefiks, sufiks, konfiks, infleksi, dan derivasi. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yaitu pengertian afiks. Afiks atau imbuhan adalah satuan terikat yang apabila ditambahkan pada sebuah kata akan membentuk kata baru yang maknanya berhubungan dengan kata asalnya. Contohnya misal, P adalah afiks, sedangkan lari adalah kata dasar. Jika P ditambah pada lari, maka akan terbentuk kata baru, yaitu pelari. Kata lari dan pelari mempunyai makna yang berbeda, tetapi masih berhubungan. Kata pelari ini disebut dengan kata berimbuhan, yakni kata yang telah mengalami proses pengimbuhan atau afiksasi. Selanjutnya, prefiks. Prefiks adalah afiks atau imbuhan yang ditempatkan di bagian muka suatu kata dasar. Bentuk atau morfem terikat prefiks atau awalan seperti ber, meng, peng, dan per. Contoh prefiks meng jika ditambahkan pada dasar yang dimulai morfem a, i, u, e, o, bentuk meng tetap menjadi meng. Contoh, ibu guru menghapus papan tulis. Pada contoh kalimat di atas terdapat kata menghapus, yang kata dasarnya adalah hapus. Kata hapus dimulai dengan fonem H. Jadi pada kata menghapus tidak terjadi perubahan bentuk. Meng plus hapus sama dengan menghapus. Materi yang ketiga, pengertian sufiks. Sufiks adalah akhiran bentuk morfem terikat. Ini digunakan di bagian belakang kita. Contoh sufiks kan. Sufiks kan tidak mengalami perubahan apabila ditambahkan pada dasar kata apapun. Tetapi biasanya sufiks kan seringkali dikacaukan dengan sufiks an, yang kata dasarnya kebetulan berakhiran fonem K. Sebagai verba, jumlah huruf K-nya ada 2. Tetapi sebagai nomina, huruf K-nya hanya 1. Contoh, letakkan meja itu kembali pada tempatnya. Letak pluskan menjadi letakkan. Contoh B, tembakkan peluru itu tepat pada sasarannya. Tembak pluskan menjadi tembakan. Contoh C, ibu menyuruh adik menjelaskan apa yang terjadi tadi. Jelas pluskan menjadi jelaskan. Selanjutnya pengertian konfiks. Konfiks adalah gabungan prefiks dan sufiks yang membentuk suatu kesatuan. Dalam pembentukan verba bahasa Indonesia, prefiks ke tidak dapat bergabung dengan sufiks kan atau i kecuali dalam dasar verba ketahui. Prefiks meng, per, ter, dan di tidak dapat bergabung dengan sufiks an. Prefiks ber tidak dapat bergabung dengan sufiks i dan prefiks ke hanya dapat bergabung dengan sufiks an dan i. Waspada pada bentuk yang mirip dengan konfiks, misalnya berhalangan. Berhalangan bukanlah konfiks karena merupakan hasil proses penggabungan prefiks ber dengan halangan. Berhalangan pertama-tama dibentuk dengan menambahkan sufiks an pada dasar halangan sehingga terbentuk halangan. Sesudah itu, barulah prefiks ber diimbuhkan. Sedangkan yang dikatakan konfiks, misalnya berdatangan, beran, pada berdatangan adalah konfiks karena afiks itu merupakan kesatuan dan konfiks yang secara serentak diimbuhkan, tidak ada bentuk datangan. Contoh, konfiks mengkan. Roni mengambil sendal adik yang di kamar. Meng plus ambil plus kan menjadi mengambilkan. Selanjutnya, pengertian infleksi. Infleksi
adalah proses pembentukan kata baru dengan menambahkan imbuhan terhadap suatu kata yang tidak mengubah kelas kata tersebut. Dengan kata lain, jika suatu kata mendapat prefiks, sufiks, atau infiks, maka kelas kata dari kata tersebut masih sama. Misalnya kata book menjadi books. Book yang pertama adalah buku yang hanya berjumlah tunggal, sedangkan books adalah buku yang jamak. Akan tetapi baik book maupun books, keduanya masih sama-sama menjadi kata benda atau noun. Contoh infleksi pada kata kerja misalnya kata studi yang berubah menjadi studies, studied, dan studying. Imbuhan pada proses pembentukan kata studi menjadi beberapa kata tersebut tidak merubah kelas kata. Semuanya masih menjadi kata kerja atau verb. Materi selanjutnya pengertian derivasi. Derivasi adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan leksem baru atau menghasilkan kata-kata yang berbeda dari paradigma yang berbeda. Pembentukan derivasi bersifat tidak dapat diramalkan. Satu, konsep derivasi berkaitan dengan kaidah sintaktik, tidak otomatis, tidak sistematik, bersifat optimal atau sporadis, serta mengubah identitas leksikal. Contoh pada derivasi bahasa Inggris dan akhiran mereka. Kata sifat ke kata benda, ness, atau slowness. Kata sifat ke kata kerja, ice, modern, modernis. Dalam Inggris Britania atau easy atau archaic. Dalam bahasa Inggris Amerika dan ejaan Oxford. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada kurang dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.